Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biomolekul yaitu sel dan jaringan. Adapun anggota kelompok dari kami, saya sendiri Vito Andres Taubolon. Yang kedua ada Zen Clara Nurmanila, ada Alisa Forest, dan yang terakhir ada Tiara Lutfiah Sarah Amini. Yang pertama, apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Nah, sel merupakan unit terkecil organisme yang dapat melakukan fungsi hidup sendiri dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Kemudian ada sejarah perkembangan penemuan sel. Yang pertama itu oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Dia mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop dan dia melihat adanya rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Yang kedua ada Sederlin dan Tesquan, di mana mereka mengamati sel hewan dan sel-sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada Robert Brown, dia mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung. Kemudian ada Felix Durkheim dan Johannes Purkinje, mereka melihat ada cairan dalam sel, kemudian cairan itu diberi nama protoplasma. Dan terakhir ada Max Schulze menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Definisi yang selanjutnya ada definisi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan-kumpulan sel yang sejenis baik struktur maupun fungsinya berikut zat interseluler yang sangat kompleks. Nah, pada mamalia terdapat 4 jaringan yang utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di sini ada pengertian 4 jaringan tersebut. Yang pertama jaringan epitel yang merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya. Yang kedua jaringan ikat yang bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan bentuk tubuh. Kemudian jaringan otot yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh, dan yang terakhir jaringan saraf yang memiliki fungsi khusus yaitu untuk membentuk dan menjalankan impuls. Di slide selanjutnya mengenai makhluk hidup, berdasarkan jumlah selnya dibedakan menjadi 2, yaitu sel 1 atau uniseluler dan sel banyak atau multiseluler seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lainnya. Untuk komposisi kimia sel sendiri biasanya terdiri dari 70% air, inorganik seperti natrium, kalium, magnesium, serta biomolekul seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, yang di slide selanjutnya akan dibahas mengenai morfologi sel. Sel sendiri memiliki ukuran berkisar 5-50 mikrometer. Ukuran sel ini masih banyak yang lebih kecil lagi dari ukuran yang ditetapkan atau lebih besar dari ukuran tersebut. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, kemudian membentuk organisme. Nah, kemudian ada klasifikasi sel. Sel itu ada 2 jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik biasanya memiliki ukuran antara 1 sampai 10 mikrometer dan berbentuk bulat matang. Sementara sel eukaryotik umumnya memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokaryot, yang disebabkan karena eukaryotik ini memiliki organel sel yang lebih banyak dan lebih besar daripada sel prokaryotik. Nah, di slide ini bisa kita lihat gambar dari struktur sel dari sel prokaryotik. Yang pertama itu ada nukleoplasma yang terdiri dari satu molekul tunggal DNA yang merupakan pembawa informasi genetik ke semua sel. Yang selanjutnya ada sitoplasma, yaitu larutan yang mengandung protein, asam nukleat, dan zat-zatnya lainnya yang diperlukan. Yang kemudian ada dinding sel dan membran sel yang merupakan anggota karbohidrat, dan yang terakhir ada silia. Dalam satu sel jumlahnya banyak dan kurang pendek. Nah, ada juga flagella. Flagella biasanya tunggal dan merupakan sebagai mesin pergerakan sel dan ukurannya panjang yang terdiri atas protein dan berbentuk cambuk. Ada beberapa bentuk flagella seperti monotrik, flagella tunggal, peritrik, flagella banyak di beberapa tempat sekitar sel, amfitrik, flagella banyak sel yang ditemukan pada kedua kutub sel, dan terakhir ada levotrik yang ditemukan pada salah satu kutub sel sendiri. Saya, Tiara Lutfiah Sarah Amini, akan melanjutkan materi tentang sel eukaryotik. Sel eukaryotik terdiri dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sel ini memiliki ukuran yang sama, namun berbeda pada lapisan luarnya. Sebagian besar sel hewan terdiri dari inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Sedangkan lapisan terluar dari sel tumbuhan adalah dinding sel yang sifatnya keras dan mengandung selulosa sehingga bentuk selnya hampir tetap.
Organel sel. Yang pertama, membran plasma. Membran sel ini memiliki lapisan yang sangat tipis terbentuk dari molekul lipid, karbohidrat, dan protein. Membran ini bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya bergerak di sepanjang bidang membran. Protein integral tertanam dalam bilayar lipid. Protein periferal melekat pada permukaan. Dan fungsi membran ini untuk melindungi sel sebagai reseptor rangsangan luar, dan sifat membran plasma ini selektif permeabel. Selanjutnya, nukleus. Nukleus mengandung perangkat genetika sel dengan diameter rata-rata 5 mikrometer. DNA sel eukariotik lebih panjang daripada prokariotik. Selubung ini terdiri dari 2 membran, yaitu lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Membran luar dan dalam selubung nukleus ini dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Dan di dalam nukleus, DNA terorganisasi bersama dengan protein dan kromatin. Sesuai pada gambar, terdapat nukleoplasma dan membran nukleus. Nukleoplasma atau matrik nukleus tersusun atas air, protein, enzim, ion, dan asam inti yang bersifat gel. Dan di dalamnya terdapat benang-benang kromatin atau benang penyerap warna. Pada saat proses mitosis, benang tersebut akan memendek yang disebut sebagai kromosom yang tersusun atas protein dan DNA. Lalu DNA akan mentranskripsi diri menjadi RNA, kemudian dikeluarkan kembali ke sitoplasma. Membran nukleus terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran luar langsung berhubungan dengan retikulum endoplasma dan akhirnya kembali ke membran sel. Selanjutnya tertera pada gambar yaitu ribosom. Ribosom merupakan tempat sel pembuat protein. Sel dengan laju sintetis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan molekul RNA. Ribosom eukariota lebih besar daripada ribosom prokariota. Selanjutnya, retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis dan membuat belokan ke seluruh sitoplasma. Fungsinya yaitu bervariasi, tergantung pada jenisnya. Retikulum endoplasma kasar penuh oleh ribosom yang terlibat sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ada ribosom. Dan fungsinya sebagai alat transportasi yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Selanjutnya, mitokondria. Struktur mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan sebagai tempat respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Jumlah dan bentuk mitokondria ini berbeda-beda setiap selnya. Mitokondria berbentuk elips, diameter 0,5 mikrometer dan panjang 0,5 sampai 1 mikrometer. Mitokondria tempat terjadi oksidasi karbohidrat, lemak, dan asam amino. Membran dalam membagi mitokondria menjadi 2 ruang internal, yaitu intermembran dan matrik mitokondria. Lalu terdapat badan Golgi. Badan Golgi ini tersusun atas tumpuk kantong pipih dan membran yang disebut sisterna. Jumlah dan ukuran badan Golgi ini tergantung pada jumlah sel dan metabolismenya. Fungsinya menambah glikoksilat pada protein, mensintesis glilipida sebagai organel sekretori, dan membentuk lisosom dan dinding sel. Selanjutnya, vakuola. Bentuknya seperti lisosom, membentuk kantong, dan ukurannya bervariasi tergantung fungsinya. Membran vakuola merupakan bagian dari sistem endomembran yang disebut toroplas, berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Terdapat vakuola sentral sel tumbuhan pada gambar yang berfungsi dalam penyimpanan, pembuangan limbah, pertumbuhan sel, dan perlindungan. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel tumbuhan merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding ini tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel mempunyai
mekanik yang besar, bertanggung jawab atas sifat imunologik sel dan sifat adhesif yang memungkinkan jaringan tersusun. Lalu terdapat lisosom, yaitu berupa kantung bulat yang dikelilingi membran dan berada dalam sitoplasma. Di dalam lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang fungsinya mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel atau makromolekul. Selain itu, lisosom juga menghancurkan organela yang rusak. Lalu, peroksisom. Peroksisom ini berukuran mirip dengan lisosom dan dapat ditemukan dalam semua sel eukariota. Organel ini dinamai demikian karena biasanya mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi dan menghasilkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan bahan kimia beracun, namun di dalam peroksisom ini senyawa digunakan untuk reaksi oksidasi lain atau diuraikan menjadi air dan oksigen. Selanjutnya, kloroplas. Organel ini cenderung lebih besar daripada mitokondria dengan panjang 5-10 mikrometer atau lebih. Organel kloroplas ini dijumpai pada sel tumbuhan, tanaman, dan beberapa protista dan merupakan organel yang dibatasi oleh membran ganda. Kloroplas mengandung klorofil bersama enzim dan molekul lain untuk memproduksi makanan dalam fotosintesis. Lalu sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang berupa sepasang badan berbentuk seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sentriol ini tersusun dari mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel. Lalu terdapat sitoplasma. Seluruh daerah di antara nukleus dan membran yang membatasi sel ini disebut dengan sitoplasma. Terdiri atas medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terletak organel-organel yang mempunyai bentuk dan fungsi terspesialisasi. Dan sebagian besar air, molekul-molekul kecil atau ion dan protein. Sitoplasma dimiliki oleh sel eukariotik maupun prokariotik. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan kimia untuk metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang terakhir terdapat sitoskeleton. Sitoskeleton memberi tumpuan struktural pada sel dan juga berfungsi dalam motilitas dan pengaturan sel. Sitoskeleton terdiri dari mikrotubul, yaitu berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan pergerakan organel. Lalu terdapat mikrofilamen, yaitu fungsi mempertahankan bentuk sel, perubahan sel, kontraksi otot, pengaliran sitoplasma, motilitas sel, dan pembelahan sel. Lalu terdapat filamen intermediate, berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel, tempat bertautnya nukleus dan organel tertentu lainnya, dan pembentukan lamina di nukleus. Saya Zana Clara Nurmalia akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah membran sel. Apa sih membran sel itu? Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel tersusun dari lipid dan protein sebagai penyusun utamanya, dan juga makromolekul lain seperti karbohidrat. Membran sel berfungsi sebagai pembatas sel dengan lingkungan, sebagai media komunikasi sel dengan lingkungan, untuk mengontrol lalu lintas zat keluar dan masuk sel, dan juga sebagai pembatas dari organel-organel. Nah, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer adalah komponen universal dari semua membran sel. Struktur ini disebut sebagai lipid bilapis karena terdiri dari dua lapisan asam lemak yang tersusun dalam dua lapis. Phospholipid bilayer biasanya berukuran sekitar 5 nanometer hingga 10 nanometer dan mengelilingi semua sel yang menyediakan struktur membran sel.
dengan ekor hidrofobik dari masing-masing lembar berinteraksi satu sama lain. Interior hidrofobik terbentuk dan bertindak sebagai penghalang permeabilitas. Kelompok-kelompok kepala hidrofobik berinteraksi dengan media berair di kedua sisi bilayer. Dua lembar yang berlawanan juga dikenal sebagai selebaran. Plasma terutama terdiri dari fosfolipid yang terdiri dari asam lemak dan alkohol. Fosfolipid dalam membran plasma disusun dalam dua lapisan yang disebut fosfolipid bilayer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, bahwasanya setiap molekul fosfolipid memiliki satu kepala dan dua ekor. Kepala sangat menyukai air sehingga disebut hidrofilik, sedangkan ekor sangat membenci air sehingga disebut sebagai hidrofobik. Ekor yang membenci air ada di bagian dalam membran, sedangkan kepala yang suka air menunjuk keluar menuju sitoplasma atau cairan yang mengelilingi sel. Molekul yang hidrofobik dapat dengan mudah melewati membran plasma karena mereka membenci air seperti bagian dalam membran. Molekul yang hidrofilik di sisi lain tidak dapat melewati membran plasma karena mereka suka dengan air seperti bagian luar membran dan karenanya dikeluarkan dari bagian dalam membran. Fosfolipid bilayer memiliki sifat unik. Mereka terbentuk dalam struktur seperti lembaran yang mengandung bagian hidrofilik dan hidrofobik. Membran terdiri dari lipid dan protein, bahkan karbohidrat. Pada tahun 1972, S.J. Singer dan G. Nicholson mengusulkan model membran sel bahwa protein membran tersisip pada lapis bilayer fosfolipid. Model tersebut disebut dengan model mozaik fluida, seperti yang terlihat pada gambar. Lipid dan protein merupakan bahan penyusun utama membran, walaupun karbohidrat juga termasuk bahan yang penting. Akhir-akhir ini, model yang dapat diterima untuk penyusunan molekul-molekul tersebut dalam membran adalah model mozaik fluida, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Membran plasma atau membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein. Molekul lemak terdiri atas dua lapis, terdapat di bagian tengah membran. Di sebelah luarnya terdapat lapisan protein perifer atau protein tepi yang menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain protein perifer, terdapat pula molekul-molekul protein tertentu yang masuk ke dalam lapisan lemak. Bahkan ada yang masuk hingga menembus dua lapisan lemak. Protein yang masuk ke dalam lemak itu disebut sebagai protein integral. Pada tempat-tempat tertentu, terbentuk pori-pori yang dibatasi oleh molekul protein. Tebal membran plasma antara 5-10 nanometer. Molekul protein dan lemak itu tidak statis, melainkan senantiasa bergerak. Dapat dibayangkan, molekul lemak sebagai benda cair. Sedangkan di atasnya dan di dalamnya itu terdapat molekul protein yang berenang-renang. Itulah sebabnya struktur membran yang demikian disebut sebagai mozaik fluida. Lemak membran tersusun atas glikolipid, fosfolipid, dan sterol, sedangkan protein membran tersusun atas glikoprotein. Membran sel terdiri dari protein dan molekul lain dalam matrik fluida bilayer lipid. Dikatakan sebagai fluida itu dikarenakan fosfolipid dan protein dapat bergerak bebas dalam lapisan seakan-akan cairan. Dan dikatakan sebagai mozaik dikarenakan pola yang dihasilkan oleh protein tersebar saat membran dilihat dari atas. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari protein membran. Protein membran dibagi menjadi dua. Yang pertama protein periferal dan yang kedua adalah protein integral. Saya sudah menjelaskan sebelumnya apa itu protein periferal dan apa itu protein integral. Dan di sini saya akan menyebutkan ciri-cirinya saja. Yang pertama, protein periferal itu terikat secara longgar pada permukaan membran dan dapat merupakan cell surface identity marker atau antigen. Dan yang selanjutnya, protein integral memiliki ciri-ciri yang pertama berpenetrasi pada bilayer lipid. Dan yang kedua merupakan transmembran protein. Dan yang ketiga berperan dalam transport protein channels dan juga sebagai pompa. Baik, dapat kita lihat pada gambar di samping
itu merupakan struktur protein transmembran yang dari model ini dijelaskan bahwa struktur sekunder alpha helix dari bagian hidrofobik protein itu terletak di hampir dalam inti hidrofobik membran. Dapat kita lihat pada gambar di samping, terdapat untayan pita berwarna ungu yang dinamakan alpha helix. Alpha helix ini terletak di hampir dalam inti membran. Seperti itu. Yang berikutnya adalah protein dalam membran. Dapat kita lihat dalam gambar di samping bahwa dalam satu untayan itu terdapat dua warna. Yang pertama adalah warna merah yang adalah area protein yang merupakan asam amino nonpolar dan bersifat hidrofobik. Asam amino nonpolar tersebut terletak di dalam membran sel. Sedangkan untayan yang berwarna ungu adalah area protein yang merupakan asam amino polar dan bersifat hidrofilik. Untayan tersebut akan memperpanjang ke cairan ekstraseluler dan ke sitosol. Setelah kita membahas tentang protein membran yang merupakan penyusun utama dari membran sel, sekarang kita akan membahas karbohidrat membran yang merupakan makromolekul lain dari membran sel. Karbohidrat membran ini berperan dalam pengenalan sel dan juga kemampuan untuk membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Karbohidrat membran itu penting pada perkembangan jaringan dan organ. Selain itu, karbohidrat ini sebagai dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Selanjutnya, saya Alisa Forest akan melanjutkan presentasi materi kami. Selanjutnya materinya adalah transfer membran dibagi menjadi dua. Yang pertama pasif, yaitu tidak memerlukan energi untuk memindahkan partikel. Yang kedua aktif, yaitu memerlukan energi untuk transport partikel. Transfer pasif dapat terjadi karena terdapat perbedaan kadar zat atau energi antara kedua bagian yang bersebelahan pada membran atau dalam bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu larutan. Contohnya ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi sederhana adalah suatu proses yang dapat terjadi dengan atau tanpa membran. Tenaga utama dalam proses ini berasal dari keadaan molekul-molekul yang selalu bergerak hingga terjadi tumbukan antara molekul. Prosesnya di dalam suatu larutan terdapat kandungan zat yang lebih banyak, maka frekuensi tumbukan akan lebih tinggi. Akibatnya, zat larut tersebut akan terlempar dan tersebar ke bagian yang kurang pekat konsentrasinya. Sehingga larutan tersebut terkandung dalam kadar zat yang sama atau bisa disebut larutan homogen. Pada larutan yang telah homogen, gerakan partikel di setiap bagian akan sama ke setiap arah. Selanjutnya ini adalah difusi terfasilitasi, yang berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi melalui bantuan protein integral. Peran protein ini adalah untuk mempermudah transfer molekul-molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeabel terhadap molekul-molekul tersebut. Kecepatan senyawa ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada gradien konsentrasi di kedua sisi membran, jumlah pembawa yang tersedia, kecepatan interaksi antara senyawa terlarut dan pembawa, serta kecepatan perubahan konformasi protein pembawa baik dalam keadaan terisi ataupun kosong. Yang terakhir ada osmosis, yaitu perpindahan air dari konsentrasi air yang tinggi menuju air yang rendah melalui membran selektif permeabel, yang artinya hanya dapat dilalui oleh molekul air saja, sedangkan molekul lain memerlukan cara khusus untuk melewatinya. Terdapat 3 sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air, yaitu pertama, ada hipertonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada larutan pembandingnya. Yang kedua ada hipotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan larutan pembandingnya. Yang ketiga ada isotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut sama dengan larutan pembandingnya. Jadi proses osmosis adalah ketika cairan di luar sel lebih encer daripada di dalam sel, maka air akan masuk ke dalam sel. Sebaliknya, apabila cairan sel
di luar itu lebih pekat daripada kelihatan di dalam sel, maka air dari dalam sel akan bergerak keluar sel. Kondisi hipotonis ini dapat mengakibatkan sel menggelembung bahkan pecah. Sedangkan pada kondisi hipertonis, sel akan mengerut. Yang selanjutnya ada transport aktif yang merupakan pengiriman bahan-bahan ke tempat lain yang mengandung bahan tertentu dengan kadar lebih tinggi, dengan syarat tersedia cukup energi untuk proses tersebut. Karenanya transport ini sering disebut sebagai pompa. Di transport aktif ini, molekul-molekul juga dapat bergerak melawan gradien konsentrasi. Transport aktif juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada endositosis, yang kedua ada eksositosis. Pengertian untuk endositosis adalah sel yang dapat memperoleh molekul atau bahan lain dari luar, seperti virus, asam inti, bakteri, dan lain-lain. Terdapat dua macam endositosis, yaitu yang pertama fagositosis. Terjadi apabila sel menelan atau melingkari suatu partikel dengan pembentukan pseudopoda hingga akhirnya partikel tadi terdapat di dalam vakuola. Hal ini dapat dilakukan oleh sel darah putih. Lalu materi yang tertangkap dihancurkan oleh enzim-enzim lisosom. Yang kedua ada pinositosis, terjadi bila membran sel membentuk cekungan sebagai akibat adanya kontak antara molekul asing dengan permukaan membran sel. Jadi akhirnya terbentuk vakuola di dalam sel yang berisi molekul-molekul asing tadi. Selanjutnya ada pengertian eksositosis, adalah peristiwa yang merupakan kebalikan dari pinositosis. Jadi, bila vakuola di dalam sel bergerak ke arah membran, melekat, terbuka, dan mengeluarkan isinya, proses ini untuk membuang bahan yang tidak diperlukan, bahan beracun, atau hasil metabolisme sel itu sendiri, atau untuk mengirimkan bahan tertentu seperti lemak ke tempat lain. Dengan terjadi proses aktif ini, berarti sel dapat mengatur setiap bahan yang melewati membran. Dengan pengaturan ini, sel dapat mempertahankan keadaan lingkungan dalamnya hingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang terakhir bisa kita lihat di slide-nya ada daftar pustaka dari presentasi kelompok kami. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.